Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita masuk di sebuah perkampungan, yang mana di perkampungan ini banyak ahli-ahli pakar mencari emas. Ini adalah kampung atau dusun Ndowo Pitu. Ndowo Pitu maksudnya Pendowo Pitu. Di perkampungan ini ada sebuah kali, yang mana kali itu kalau kita lihat ya tidak seberapa berjaji, hanya kali biasa. Namun di kali itu beberapa tahun yang lalu banyak orang dulang emas. Dulang emas itu begini, mencari emas seperti orang mengayak pasir. Terus selama mencari emas itu mendapatkan beberapa emas seperti berwujud bunga kenanga, berwujud perhiasan jadi, dan sebagian dari emas itu ada yang sudah hancur. Terus ada lagi emas yang berupa cincin atau ali-ali. Namun uniknya ali-ali itu bila mana dipakai ukuran jari manusia sekarang itu tidak ada yang muat. Nah, mungkin Anda bertanya, pada zaman dahulu ali-ali itu yang memakai atau cincin itu orang seperti apa? Nah, kali ini kita akan masuk dulu belusukan ke kampung ini. Untuk kau dewi itu kenapa lho, Pak? Boleh emas, boleh anu iki boleh teko dhewe. Oh, tuh bibi ambak ngoten nggih. Nang kamar anu kuwi karo butono pira. Ngono kono nek gak anu ya nang nggon kono nang kono nggone nang petil ya ngono. Jadi teng griyane iku nyawisi kamar. Ana wong ndok kecil ku ya. Enggak, ora ana 1 jam. Anake besar ku ndok kecil ku. Opo? Hah? Opo? Niku tiang ritual niku lanang wedok. Sing Vietnam winginane nggih, tapi duka tiyang pundi mboten sempat. ritualnya kira-kira ya golek jaluk-jaluk. Nggih, kemungkinan. Nggon gak emas ya gaman. Ngono niku mung kuwi ya cara menani gaman nggon anu ki ya. Ya wis ora pakate anu kok. Jarine lho niku. Tapi sing gumone niku lho, sing diceritane Pake. Sanjange sing nang omah cawis kamar engko masih teko piyambak niku. Ya teko dhewe tenan, tapi kuno njaluk cara meno njaluk ijal cara meno yo tebusan mbok dhuwit mbok pira ngono kok ya jujuk ya didelek nang kotak to anu ya jujuk ya gak eneng. Tapi masih ki mung ya kuwi dibethek terus dijoli kuwi njaluk tebusan ngono ya pira. Jadi kok ceritane wonge iki ngono lho Mbah Jan kuwi. Mare kan kono wis ora duwe aling-aling te anu ya wis babar apa diceritakno. Sinten Mbah Jan niku nggih? Mbah Jan. Oh sing nate ngalami Mbah Jan niku nggih. Ya sing anu kan Mbah Jan kuwi sing pelawangan. Ya mbuh pelawangan to ora wong jete kenyataane jek ngono. Wong ngene iki mlaku kono jete enak-enak mlaku anu jujuk ya celemut ngono ya wis nemat di menekno ngono ya wis an lambah. Oleh ya ngono iki kae kuwi. Sekarang baiklah kita OTW berjalan menuju kali tersebut. Kali itu namanya Kali Pendowo Pitu. Masalah di kali tersebut seringkali orang menemukan emas itu bukan hoak dan memang nyata, dan emas yang ditemukan di tempat itu bukanlah emas batangan, namun emas yang sudah berupa perhiasan. Seperti emas tersebut berwujud kembang kenanga, ada lagi berwujud cincin, ada juga yang berwujud gelang, kalung, dan lain sebagainya. Lokasi Kali Pendowo Pitu dan kampung ini tidak seberapa jauh dari kawasan petilasan Kraton Malowopati, sekitar 6 kilo. Kendatipun di kampung ini ada beberapa orang pakar mencari emas, dan kebetulan Kali Ndowo Pitu yang ada di kampung ini seringkali ditemukan beberapa emas. Namun orang di sini tidak terlalu berharap
dengan emas-emas yang ada di Kali Ndawa Pitu ini. Namun karena ada berita beberapa warga yang seringkali mendapatkan emas di Kali Ndawa Pitu ini, hingga membuat orang luar wilayah daerah ini menjadi kepo dan penasaran. Bahkan ada sepasang pasutri yang nekat datang ke kampung ini bagaimana caranya agar bisa mendapatkan emas. Ada yang melakukan ritual dengan memberikan persembahan sesaji di sepanjang kali agar emas tersebut bisa kelihatan. Ada juga yang melakukan semacam ritual dipandu oleh seseorang yang mengklaim dirinya paham tentang emas yang ada di Kali Ndawa Pitu ini. Mereka semua orang-orang yang berasal dari luar daerah ini. Karena adanya emas yang ada di sepanjang Kali Ndawa Pitu ini pada hari sebelumnya juga didukung hasil penerawangan, maka mereka semua itu semakin ambisi dan semakin semangat untuk datang ke tempat ini dengan cara sembunyi-sembunyi untuk mendapatkan emas. Sekarang kita sudah hampir sampai di Kali Ndawa Pitu. Ini gambar yang Anda lihat merupakan bantaran Kali Ndawa Pitu. Sekarang kita sudah sampailah di sebuah kali. Bila mana kita lihat kali ini kurang begitu berarti atau bermakna. Maksudnya ya begini, tidak kelihatan angker, tidak kelihatan ada bekas-bekas peninggalan sejarah dan lain sebagainya. Namun di kali ini seringkali ditemukan emas-emas. Adapun wujud emas itu sudah berwujud perhiasan jadi. Suatu misal berwujud kalung, berwujud ali-ali atau cincin, ada yang berwujud gelang dan berwujud cundik. Lokasi ini bisa Anda telusuri dan bisa Anda buktikan dengan mendatangi tempat ini. Namanya adalah Kampung Ndawa Pitu. Ndawa Pitu artinya Pendawa Pitu. Nah, adapun lokasi ini tidak jauh dari tlatah Malowopati yang dikenal Kerajaan Angling Darmo. Ini wilayah ini sudah dekat dengan wilayah Kalitidhu, Desa Wotan Ngare. Nah, uniknya di tempat ini seringkali akhir-akhir ini banyak orang dari luar daerah mendengar berita bahwa di kali ini seringkali ada emas atau perhiasan emas. Nah, karena yang datang ke tempat ini adalah orang-orang dari jauh, bisa jadi orang tersebut dimanfaatkan di jalur mitos atau mistis oleh orang yang mengklaim dirinya paham dalam hal spiritual. Jadi begini kurang lebih, orang dari jauh itu datang ke sini ya, itu terus kan tidak tahu seluk-beluknya tempat ini dan tidak tahu sejarah cerita tentang tempat ini. Mereka langsung saja bisa jadi diembat. Wah Pak, Bu, kalau Anda ingin mencari sesuatu di sini harus menyediakan ini, melakukan ritual ini, dan membayar ini, itu, dan lain sebagainya. Maka dari itu, di channel ini Pak D menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwa emas-emas yang didapat di tempat ini bisa dikatakan secara kebetulan dengan cara dulang seperti mencari pasir ya. Suasananya sekarang sayangnya sepi, tidak ada orang. Nyuwun sewu nderek tanglet nggih Bu nggih.
teng mriki niku namine kampung napa, Bu? Kampung Kalimati sing mriki niki. Oh, lah sing Tengger niku pundi nggih mriki? Kita sing Kidul. Oh, Tengger Tasik Kidul. Nggih, niki Dung Bunder Kalimati nggih dados tunggal niki perkara sing Dung Bunder. Kampung Entek, Gampang Jurang. Oh, Kampung Gedung Bunder nggih. Nggih, nggih kebuk Dung Bunder Kalimati. Nggih. Desa mriki niki. Kabare riyen teng kali-kali mriki tiang pados emas niku sering asal emas nggih, Bu nggih. Nggih, sering tapi sing cedheke Pripun? sing emas sing gene emas niku sing gekol. Oh, Sebute sing gene emas sing niku Sing- jurang jurang nggih sak bloke niki lho. Beran niku lho, belan niku mriko. oh mriko niku nggih. Nggih. Oh. Nah sing niki rak cara ngono sing tersebut Pendowo Pitu niku sing niku ndek siyen lah tapi sakniki pun dados juri. Oh, kasebut Pendowo Pitu, tapi Ndowo Pitu nggih. Nggih lah sing anu bloke Bali Desa niku sebute Pendowo kan. Oh. Mo sing niku lah sing mriki Pendowo Pitu. Dados leres nggih. Lek teng mriku niku riyen kathah tiang sing asal emas niku nggih. Nggih sing mriku lho sing kathah sing asal Emas. emas niku sing gan mulur-mulur niku terus mulane diking niku. Oh, Tanah mriku. mulur niku. niku. Oh, tanah mulo mriku niku nggih. Nggih. Hmm. Sak blok niku sing enten masih sing kathah terus teng Tulingan niku. Tapi sakniki pun mboten wonten nggih. Nggih tasik. Oh, sik tasik nggih. Nggih tasik. Tapi yo nggih duka. Niku bejo-beji to nak. Lah nggih, istilah niku kan pinuju bejo ngoten nggih. Itu bejo nggih. Lek disejo golek ngoten nggih mboten Nggih. asal nggih. Pokoke yo nggih mulai sak bloke niku lho. Enten wit napa asing londo niku ngidul tebing. Tasik dik tasik enten tiyang golek niku nyemplunge kok mriku nggih tebing dhuwur. Oh, nggih. Yen teng mriki niki niku Go hentene niku namung napa remukan. Remukan ngoten niku nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, Bu, monggo matur suwun kula nggih. 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 Sugeng tindak nggih, nggih. Nggih. Ya tiyang mriki niki padose teng tu. Wah, Teng Tuban mriku. nggih. Niki sing niki nggih pados Mas sing iku nggih pados Mas tapi mboten teng mriki. Oh, sing griya niki dia tukang pados emas niku nggih. Nggih, sing niki namine Munabi. Nggih. Lah sing macam sing itu muji. Muji nggih. Nggih. Bolone nggih ning kumat ngenane nggih tiyang awi nek teng mriki dalu kok. Oh, Tiyang kon awi terus sing koncone golek emas niku nggih. nggih. Hmm. Sing sampang pun ditenak. Kula Bojonegoro. Oh, nggih. Nggih. Ya tukang golek emas berarti ya sugih no berarti. Mungkin winane nggih badhe angsal kok teng kan gawan teng pundi wong asale keng gawan kok. Winane nggih serat wong asale terus lho niki wong kula disedakoi 20.000 kok. Oh, 20.000 arto nggih. Nggih. Oh, lah nggih. Nggih. Di asal kata nggih disedakoi dak sepuh-sepuh ngeten iki. Oh, nggih. Atas-atas lho nggih niku jurang. Nggih. Wong walah jurang niku wonten nggih. Mriki niki. Heeh. Yen pokoke ngene Mas nggih niku nggih ketul. Nggih, nggih, nggih. Niki wong montor kula teng seberang mriku. Lek pas enten toyone ngoten niku saged dipadosi nggih.
Hmm. Sekarang marilah kita lanjut. Kita akan jalan menelusuri Kali Ndawa Pitu atau Kali Pendawa Pitu. Nah, di kali ini banyak sekali bekas longsor-longsoran karena memang sebuah tempat itu bila mana ada kadar emasnya selalu ditandai dengan tempat-tempat itu banyak terjadi longsor. Terus ada beberapa pasir. Nah, karena video ini sifatnya adalah real, jadi pada hari sebelumnya orang yang seringkali mendapatkan perhiasan emas berupa wujud kembang kenanga, berupa gelang, dan anting-anting serta cincin atau ali-ali yang ada di kali ini sifatnya itu kebetulan. Jadi tidak bisa disengaja dengan cara spiritual atau ritual atau mitos. Dan kalau memang rezeki mereka itu dengan cara mendulang atau usaha seperti orang mencari pasir. Nah, di sini banyak sekali lubang-lubang, cemplungan-cemplungan bekas orang mencari mentugir-tugiri emas. Dan bila mana lubang itu nanti tidak ada emasnya, ya tentunya keluar air dipakai untuk mandi. Namun bagi mereka yang selalu sangat ambisi untuk mendapatkan emas tentunya biar cepat kaya, mereka itu ya gampang sekali terbawa jalur-jalur mistis, jalur-jalur mitos, mengikuti orang yang mengklaim dirinya paham dunia spiritual atau dunia ritual gitu ya. Nah, inilah yang dinamakan dengan Kali Ndawa Pitu atau Pendawa Pitu. Jadi tempat ini sifatnya real, bisa Anda telusuri, di alam nyata benar-benar ada. Terus sekarang ini bulan September tanggal 4. Jelas saja kali ini kering, tidak ada aliran air. Biasanya mereka-mereka yang mencari emas dengan cara mendulang di sepanjang kali ini, bila mana kali ini sudah ada aliran airnya. Jadi kalau kering seperti ini tidak bisa. Nah, itu di depan ada sebuah perkampungan terpencil, hanya ada beberapa rumah dengan bentuk rumah-rumah kayu. Terus di sekitaran kali ini memang rentan atau rawan longsor. Jadi di mana-mana tempat, mungkin Anda yang paham tentang emas atau tempat-tempat yang ada kadarnya emas itu selalu ditandai tempat itu rentan longsor dan ada kadar pasirnya. Selain itu juga ya ada juga lah mereka yang datang ke sini itu kalau tidak dapat emas mereka itu mengambil jalan lain di jalur mitos atau mistis dengan cara semacam orang mencari pesugihan atau semacam pelarisan. Ya itu namanya memaksakan sekali. Sedangkan orang yang pakar mencari emas di kampung ini mengatakan seperti itu tadi, bahwa untuk mendapatkan emas yang ada di sepanjang Kali Ndawa Pitu ini bisa dikatakan sesuatu yang sifatnya itu kebetulan. Jadi tidak bisa kita itu dengan sengaja melakukan ritual, melakukan spiritual, sajen-sajen dan lain sebagainya, itu tidak bisa. Perlu Anda mengerti dan Anda pahami. Ya, bagi Anda yang ingin datang ke tempat ini, ya sekedar untuk menambah referensi dan wawasan saja. Jangan sekali-kali berharap Anda bisa mendapatkan emas seperti mereka-mereka pada hari sebelumnya. Ya toh,
Jadi video ini sifatnya itu nasihat dan edukasi. Nah, di depan itu sampai ke kanan ya, kita putar. Itu sepanjang kali itu banyak yang longsor. Padahal kali ini juga tidak sering kali banjir. Andai kata banjir, itu pun banjirnya juga kurang begitu berarti. Tidak seperti banjir-banjir bandang yang ada di TV-TV itu, tidak. Tapi ya sewajarnya air yang meluap pada sungai bila mana ada curah hujan yang kuat. Oke, semoga video ini bermanfaat bagi para penonton sekalian. Saran Pak D, marilah kita semua itu berpikir cerdas.